Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya dan roja-roja di tempat lain, Roja Kendari. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan beberapa radio sunnah lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini, juga para pemirsa Roja TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Al-Asmaul Husna TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, dan para netizen melalui akun manapun, media sosial apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas rukun iman. Dan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada adanya hari akhir. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kita sudah memasuki tanda-tanda besar dari hari kiamat. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, turunnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang keempatnya, Ya'juj dan Ma'juj yang sudah kita bahas di pertemuan hari Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki tanda kelima dari tanda besar hari kiamat, yaitu khurujud dabbah. Keluarnya dabbah. Dabbah ini binatang melata yang keluar dari perut bumi. Adanya dabbah wajib kita yakini kemunculannya, karena hal ini diterangkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis yang sahih sebagai salah satu di antara tanda-tanda besar dari hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naml ayat 82. Allah berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila telah tetap keputusan kami atas mereka, maka kami keluarkan bagi mereka dabbah dari muka bumi, dari perut bumi. Dabbah ini tukallimuhum, berbicara kepada manusia. Apa yang diucapkan oleh dabbah ini? Dia mengatakan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia itu sudah lagi tidak beriman kepada ayat-ayat kami, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah tukallimuhum ay tukhatibuhum mukhatabatan. Berkata Ibnu Abbas, juga Al-Hasan serta Qatadah, maksud tukallimuhum maknanya adalah binatang ini berbicara kepada manusia dengan sebenar-benarnya, dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Isinya peringatan bahwa kebanyakan manusia tidak lagi yakin kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala
lebih menguatkan pendapat ini, ayatu khatibuhum. Binatang ini berbicara kepada mereka. Terus apa isi pembicaraannya? Fataqulu lahum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia itu tidak lagi beriman kepada ayat-ayat kami, tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Ini pendapat yang pertama. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan fi hadza nadhar, dalam pendapat ini ya ada perselisihan. Di mana letak perselisihannya lagi? Ada lagi pendapat lain. Qala Imam Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, tuklimuhum ay tujrihuhum. Ayat ini bukan tukallimuhum tapi tuklimuhum. Arti tuklimuhum artinya tujrihuhum. Melukai mereka. Melukai manusia. Melukai bagaimana? Yakni taktubu ala jabinil kafir kafir wa ala jabinil mu'min mu'min. Yaitu menulis di kening orang kafir dengan tulisan kafir dan di kening orang mukmin ditulis mukmin. Ini salah satu di antara pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat yang lain menyatakan tukhatibuhum wa tujrihuhum. Dua-duanya kata Ibnu Abbas. Ya berbicara kepada manusia, ya juga melukai manusia dengan cara menuliskan di kening setiap manusia. Kalau manusia kafir ditulis kafir, kalau manusia yang mukmin ditulis mukmin. Masih perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hadhihi ad-dabah takhruju fi akhir zaman inda fasadin nas wa tarkihim awamir Allah wa tabdilihim ad-din al-haqq. Yukhrijullahu lahum dabatan minal ard. Qila min Makkah wa qila min ghairiha wa tukallimun nas. Dabah ini, binatang ini keluar di akhir zaman. Ketika manusia sudah rusak. Rusak moralnya tentu saja, bukan rusak fisiknya. Dan mereka sudah meninggalkan perintah Allah dan mengganti agama yang benar. Agamanya ini kaidahnya, ritual-ritualnya diganti dengan budaya, kultur, hasil olah fikir dan olah rasa mereka dimasukkan menjadi bagian dari agama. Agamanya ditambah-tambah, dikurang-kurang, dirubah. Sudah rusak pokoknya. Kalau manusia sudah meninggalkan Quran Sunnah, menambah ajaran agama dengan tambahan-tambahan dari luar agama itu. Ditambahkanlah budaya, adat istiadat, kebiasaan, ditambahkanlah ra'yu, pola fikir filsafat, akal, dan seterusnya masuk. Padahal semua itu bukan alat untuk memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah ya ilmu alat. Untuk memahami Quran ya ilmu tafsir. Untuk memahami hadis ya ilmu hadis. Bukan dengan yang lain-lain. Kalau dengan yang lain-lain hancur. Akhirnya ada tambahan dari akal, dari ra'yu, dari perasaan, dari kebiasaan, dari adat, dari kultur, dari budaya, dan seterusnya. Rubahlah agama ini. Berbeda lagi dengan aslinya. Ketika manusia sudah seperti itu, Allah mengeluarkan bagi mereka dabah. Binatang dari perut bumi. Sebagian pendapat menyatakan dabah ini keluar dari Mekah, di Mekah. Sebagian lagi menyatakan di tempat lain. Dan ini berbicara kepada manusia. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi. Qauluhu ta'ala waqa'al qawlu alaihim ukhtulifa fi ma'na waqa'al qawl wa fi dabah.
Adapun firman Allah yang berbunyi waqa'al qawlu 'alaihim, telah tetap keputusan kami atas mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, ulama berbeda pendapat tentang waqa'al qaul, telah tetap keputusan kami. Juga tentang dabbah. Pendapat yang pertama menyatakan waqa'al qaulu 'alaihim ay wajabal ghadabu 'alaihim. Makna telah tetap keputusan kami atas mereka artinya wajib kemurkaan kami akan ditimpakan kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini manusia. Karena manusia sudah merubah ajaran Allah, menambah, mengurang, dan merubah. Berkata Qatadah, kata Qatadah berkata, tadi itu dikatakan oleh Qatadah. Berkata Mujahid, ay haqqal qawlu alaihim bi'annahum la yu'minun. Kata Mujahid, telah tetap keputusan kami atas mereka bahwa mereka itu sudah tidak lagi beriman. Manusia itu sudah tidak lagi beriman. Tadi yang pertama dikatakan sudah tetap keputusan kami atas mereka, artinya telah wajib kemurkaan kami atas mereka. Yang kedua, telah tetap keputusan kami bahwa mereka tidak beriman. Dua penafsiran ini tidak saling bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi. Karena tidak beriman, turun kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Idza lam ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wajaba as-sukhat 'alaihim. Apabila manusia tidak lagi beramar ma'ruf, tidak lagi bernahi mungkar, tidak menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tidak melarang orang-orang dari kemungkaran. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi suatu saat. Karena apa? Karena beratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu sudah menyangkut kenyamanan hidup orang lain. Orang yang berleha-leha meninggalkan perintah, oleh kita disuruh untuk melakukan semua ibadah, amal soleh, kebaikan. Ada yang tersinggung. Orang banyak melakukan kemungkaran, oleh kita dilarang. Kira-kira orang yang sudah seperti itu bereaksi negatif atau positif? Umumnya negatif. Membenci, memusuhi, malah menyerang balik. Dari sinilah resiko amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan orang takut beramar ma'ruf nahi munkar. Orang tidak lagi berani, orang tidak lagi mau ambil resiko, dimusuhi, dibenci, dipersekusi, dan yang lainnya. Akhirnya berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Tambah rusak manusia. Maka kata Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan apabila mereka tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar, wajib as-sukhat alaihim. Wajib kemurkaan Allah akan tertimpa kepada mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan waq'ul qawli yakun bimautil ulama wa dhihabil ilm wa raf'il Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketetapan kami yang disebutkan dalam ayat ini, idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah tetap keputusan kami atas mereka, maknanya adalah Allah akan menghukum mereka dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Kalau para ulamanya sudah wafat. Para umat ini butuh penjelasan dan bimbingan para ulama. Ibarat orang yang berada di tengah kegelapan membawa cempor atau obor atau penerangan, tiba-tiba padam, gelap. Kalau sudah gelap gimana? Nggak tahu arah mana barat, timur, utara, selatan.
Arah yang ditujunya atau tujuannya tahu ke sana, tapi ke arah ke sana itu kemana? Jalan yang akan diinjak ini aman apa berbahaya? Apa ada kerikil? Apa ada beling? Apa ada duri? Apa ada lumbang? Apa ada ular yang mungkin keinjak? Nggak kelihatan. Itu gambaran hidup orang yang kehidupannya tidak terterangi oleh ilmunya para ulama. Hukuman dari Allah. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menjadi pembimbing. Sekarang para ulama aja masih banyak, masih ada lah gitu ya. Tapi banyak orang bodoh berkecimpung, ikut campur dalam urusan agama yang disebut dengan ruwaibidah. Orang nggak paham Quran Sunnah, nggak mengerti bahasa Arab, memahami Al-Quran dari terjemah, itu sudah berani menafsirkan Al-Quran dengan kebodohannya. Adakah yang seperti itu? Banyak. Mencari cahaya sendiri dari bukan ahlinya. Maka sesat dan menyesatkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Babul fitan. Oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam bab fitnah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabut ilmu itu langsung dari kepala manusia. Enggak, tadinya pintar jadi bodoh, enggak. Itu bukanlah sunnatullah. Tidak sesuai dengan sunnatullah. Tidak mungkin ulama dicabutnya ilmunya oleh Allah sehingga menjadi bodoh seketika, enggak. Tapi innama yaqbidu biqadbil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama hatta lam yabqa alim, sehingga tak tersisa lagi seorang ulama. Wattakhadhan nasu ru'asa juhala, lalu manusia mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi konsultan, tempat bertanya, tempat mengeluh, tempat mengadu, tempat berkonsultasi. Fasu'ilu, mereka ditanya, orang bodoh ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Orang-orang bisa tersesat dan ini murka Allah. Bila mereka sudah berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menghukum mereka dengan mewafatkan para ulama. Loh kok para ulama yang diwafatkan, bukankah yang salah orang bodohnya? Kenapa ulamanya, orang solehnya yang diangkat? Ulamanya dengan diwafatkan tidak rugi bagi mereka. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah dengan ilmu dan amalnya. Merekanya tetap mulia di alam barzakh kelak dan di alam akhirat. Tapi orang yang masih hidup yang ditinggalkannya ibarat kehilangan cahaya. Hidup dalam keadaan gelap. Bukan gelap secara zahir, tapi tidak terterangi jalan hidupnya. Nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus gimana. Wadhihabul ilm, dihilangkannya ilmu. Waraf'ul Quran, dan diangkatnya Quran. Berkata Abdullah, akthiru tilawatil Quran qabla ayyurfa. Perbanyak oleh kalian baca Al-Quran sebelum Al-Quran ini diangkat, hilang. Qalu, mereka para sahabat berkata, hadhil masahif turfa, fa kaifa bima fis suduri rijal. Ini tulisan-tulisan dalam mushaf hilang tiba-tiba. Tidak ada lagi tulisan. Bagaimana dengan yang terpelihara di dalam dada? Dan itu ada proses. Ada penyebab orang yang hafal ayat Al-Quran lalai. Tidak memurojaah, tidak mengamalkan, tidak mengajarkannya, lupa. Lupa dalam semalam sehingga keesokan harinya jiwa mereka, dada mereka kosong dari ayat-ayat Al-Quran.
Wa yansawna la ilaha illallah. Mereka melupakan la ilaha illallah. Wa yaqa'una fi qaulil jahiliyah wa ash'arihim. Lalu mereka terjerumus ke dalam ucapan-ucapan jahiliyah dan syiar-syiar jahiliyah. Wa dzalika hina yaqa'ul qawlu alaihim. Dan itu yang dimaksud ketika telah tetap keputusan kami atas mereka. Itu perkataan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 234. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebut beberapa pendapat tentang makna waqa'al qawlu alaihim, telah tetap keputusan kami atas mereka. Disebut lagi beberapa pendapat lain. Setelah menyebut beberapa pendapat tentang hal itu, beliau berkata, qultu wa jami'ul aqwal inda ta'ammuli tarji'u ila ma'nan wahid. Seluruh pendapat tentang waqa'al qawlu alaihim, menurut orang-orang yang menelaah ayat ini, itu kembali kepada satu makna. Dan yang menjadi dalil adalah kalimat terakhir di dalam ayat ini, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa manusia sudah lagi tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi tadi ada yang menafsirkan waqa'al qawlu alaihim itu artinya wajib kemurkaan kami menimpa mereka. Ada lagi yang mengartikan bahwa mereka itu tidak lagi beriman. Ada lagi yang menyatakan mereka itu tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi yang menyatakan itu adalah kematian para ulama, hilangnya ilmu dan hilangnya Al-Quran. Nah, semuanya itu tidaklah saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Penyebabnya ditetapkan, dijelaskan dalam akhir atau kalimat terakhir dari ayat ini, innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Itu disebabkan karena manusia itu sudah lagi tidak yakin. Tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam tentang munculnya dabah. Tadi ayat surah An-Nahl ayat 82, An-Naml ayat 82. Sekarang hadis yang menerangkan tentang adanya dabah adalah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 perkara. Bila 3 perkara ini sudah keluar, maka iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman nggak ada manfaatnya. Atau orang yang sebelumnya tidak berbuat baik lalu tiba-tiba berbuat baik juga tidak ada manfaatnya. Tobat sudah tidak diterima lagi, pintu tobat sudah ditutup. Jadi umpamanya tadinya kafir, begitu muncul salah satu di antara 3 ayat ini, tiga tanda ini, tiba-tiba dia beriman masuk Islam, nggak diterima keislamannya. Orang nggak pernah berbuat kebaikan, muncul salah satu di antara 3 ini, lalu tiba-tiba berbuat baik dan takut, nggak diterima kebaikannya. Orang yang tadinya bermaksiat, tiba-tiba muncul salah satu di antara 3 tanda ini, lalu tiba-tiba tobat. Tobatnya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja 3 tanda ini? Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Bila matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih sebelah timur ya. Kedua, wad-dajjal. Munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan yang ketiga, wadabatul ard, munculnya dabah dari dalam tanah.
Lalu bagaimana sih bentuk dabah ini, binatang dabah ini kayak gimana? Seukuran apa? Kok bisa bicara? Apakah gorila yang mirip kita kemudian bisa bicara? Gorila juga tidak bisa bicara ya, selain dengan bahasa mereka. Para ulama ikhtilaf tentang jenis dari dabah ini. Sifatnya bagaimana, di mana keluarnya. Dan ikhtilafnya ini banyak. Berkata Imam Al-Qurtubi, saya sudah membeberkan ikhtilaf ini dalam kitab saya yang berjudul At-Tadhkirah. Dan kita tidak membahas kitab tersebut. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, "Tala'an nabiyyu alaina, tala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar." Faqala ma tudzakkirun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma as-sa'atu hatta tarau qablaha 10 ayat. Wa dzakara minha ad-dabbah. Kata Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada kami ketika kami sedang diskusi. Seru diskusinya. Lalu beliau bertanya kepada kami, apa yang sedang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami membicarakan tentang kiamat. Maka beliau menyatakan sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian melihat 10 tanda. 10 tanda ini nanti kita akan bahas semuanya. Kita baru yang kelima nih. Lalu disebut diantaranya adalah dabah. Dabah ini yang kelima. Yang pertama sudah kita bahas Imam Mahdi. Kedua Dajjal. Ketiga turunnya Nabi Isa. Keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelimanya ini dabah. Di sini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Abu Daud At-Tayyalisi. Juga Imam Muslim dan imam-imam Ahlus Sunan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Ini hadis kedua yang menjelaskan tentang akan munculnya dabbah. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Ala bin Abihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali sittan tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum munculnya 6 perkara. Lalu beliau menjelaskan 3 diantaranya, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya dabbah. Itu hadis ketiga. Hadis keempat masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Qatadah, dari Hasan, dari Ziyad bin Riyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil a'mali sitta. Beramallah, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Kalau 6 perkara ini datang, kita terhalang dari amal. 3 diantaranya adalah Dajjal, Dukhan, dan Dabbah. Dukhan kita belum menjelaskan. Dajjal sudah kita terangkan. Dabbah sedang kita terangkan. Imam Muslim meriwayatkan lagi hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsan lam ansahu ba'd. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaqulu inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabah 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Kata Abdullah bin Amr, aku menghafal, mengingat satu hadis dari Rasulullah SAW yang belum aku lupa. Aku mendengar beliau SAW bersabda, sesungguhnya tanda yang pertama kali muncul dari tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya dabah kepada manusia pada waktu duha, pagi-pagi. Mana saja di antara dua tanda ini yang lebih dahulu muncul, tanda yang berikutnya akan segera menyusul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang tanda-tanda kiamat. Kata beliau ketika menerangkan hadis ini, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ay awwalul ayat allati laysat ma'lufah wa in kana ad-dajjal wa nuzulu Isa alaihi salatu wassalam minas sama qabla dhalik wa kadzalika khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Fa kullu dzalika umurun ma'lufah li'annahum bashar musyahadatuhum wa amsaluhum ma'lufah. Fa amma khurujud dabah ala syaklin ghairi ma'lufah wa mukhatabatuha an-nas wa wasmuha iyyahum bil iman wal kufr fa amrun kharijun an majaril adat. Wa dzalika awwalul ayatil ardiyah kama anna tulu'asy syamsi min maghribiha awwalul ayatis samawiyah fa innaha tatlu ala khilafi adatihal ma'lufah. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari hadis tadi adalah tanda pertama yang dimaksud di sini adalah yang luar biasa. Yang tidak lazim, tidak lumrah, tidak wajar, tidak biasa. Sekalipun Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit itu terjadi sebelum itu. Dajjal keluar serta Nabi Isa turun sebelum matahari terbit dari barat. Demikian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu baik Dajjal, Nabi Isa atau Ya'juj dan Ma'juj adalah perkara biasa. Karena mereka manusia biasa. Terlihat. Dajjal terlihat manusia biasa dia. Nabi Isa juga manusia. Ya'juj dan Ma'juj juga manusia. Mereka terlihat nyata. Sesuatu yang lumrah, yang biasa. Adapun keluarnya dabah dalam bentuk yang tidak biasa. Di mana letak ketidakbiasaannya? Pertama, dia bisa bicara kepada manusia. Kedua, dia itu bisa memberi cap kepada manusia mana yang mukmin, mana yang kafir. Ketemu orang dicap, ini kafir. Ketemu orang dicap, ini mukmin. Jadi perkara keluarnya dabah perkara yang menyimpang dari adat. Dan itu tanda pertama dari tanda-tanda yang terjadi di muka bumi. Adapun terbitnya matahari dari sebelah barat, itu tanda yang terjadi di langit. Karena terbitnya matahari dari barat hal yang tidak biasa. Sebagaimana tidak biasanya dabah binatang berbicara dan memberi cap kepada dahi orang-orang. Itulah penjelasan para ulama tentang dabah didasarkan kepada ayat dan hadis. Lalu setelah dabah binatang ini muncul, apa yang dia lakukan? Misi yang dibawa ini apa? Adapun amal, perbuatan, misi yang dilakukan oleh dabah sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis tadi.
bahwa dabah ini memberi cap kepada manusia mana mukmin mana kafir. Adapun mukmin terlihat pada wajahnya seolah-olah wajahnya itu bintang yang terang benderang. Lalu ada tulisan di keningnya di antara dua matanya bahwa dia mukmin. Adapun orang kafir ada satu titik hitam antara kedua matanya. Dan ditulis antara kedua matanya kafir. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Fatalaqal mu'min fatasummuhu fi wajhi nuktah. Fa yabidu laha wajhuhu. Watasumul kafir nuktah sauda. Yusawwidu laha wajhuhu. Yaswaddu laha wajhuhu. Wa yashtarikun nas fil amwal. Wa yastabihuna fil amsar. Yu'raful mu'minul kafir wa bil aks. Hatta innal mu'mina la yaqul kafir ya kafir qad lihaqqi. Dalam salah satu riwayat Imam Abu Daud At-Tayyalisi dalam kitab Musnadnya disebutkan dabah ini berjumpa dengan orang mukmin. Lalu diberi tanda pada wajahnya dengan satu tanda. Titik. Tiba-tiba memutihlah wajahnya dengan tanda ini. Sebaliknya dia bertemu orang kafir lalu memberi tanda, satu tanda hitam. Satu titik hitam di wajahnya lalu menghitamlah wajah orang kafir itu. Manusia berinteraksi, bergaul dengan sesama mereka antara mukmin dan kafir dalam masalah harta dan aktivitas, dalam muamalah. Mereka bersama-sama beraktivitas di pasar-pasar. Tapi dengan hal itu sudah terketahui mana mukmin mana kafir. Sampai-sampai orang mukmin berkata kepada orang kafir, "Hei kafir, tunaikan hakku kepadaku." Sini. Sampai seperti itu. Itulah amal yang dilakukan oleh dabah ini. Selain memberi peringatan kepada manusia bahwa manusia ini sekarang kebanyakan tidak lagi yakin kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Lalu timbul lagi pertanyaan, binatang yang dimaksud ini binatang apa, bagaimana bentuknya, ukurannya segimana, dan seterusnya. Tentang masalah ini berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, wa hadhihi ad-dabah hiya ad-dabatul masyhurah allati takhruju fi akhir zaman wa takunu min ashratis sa'ah kama takatharat bidzalika al-ahadits. Wa lam yadhkurillah wa la rasuluhu kaifata hadhihi ad-dabah wa innama dzakara atharaha wal maqsuda minha. Wa annaha min ayatillah. Tukallimun nas kalaman khariqan lil'adah. Hina yaqa'ul qawlu 'alan nas. Wa hina yamtaruna bi ayatillah. Fatakunu hujjatan wa burhanan lil mu'minin. Wa hujjatan 'alal mu'anidin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dabah ini, dabah yang masyhur. Yang akan keluar di akhir zaman. Dan menjadi salah satu tanda kiamat sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis tentang hal itu. Tapi baik Allah ataupun Rasulnya dalam ayat ataupun hadis tidak menerangkan kaifiat, bentuk atau jenis dabah ini. Hanyalah yang diterangkan dampak dan maksudnya. Bahwa dabah ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dia berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang tidak biasa dilakukan oleh binatang. Dan itu ketika berlaku ketetapan Allah atas manusia. Ketika manusia ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka kemunculan dabah menjadi hujjah, burhan, argumentasi yang menguatkan orang-orang mukmin serta hujjah, argumentasi yang
memojokkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Inilah keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah itu dan juga ahli hadis. Apakah seluruh manusia, seluruh mukmin iman kepada adanya dabah ini? Mestinya begitu. Tapi realitanya banyak yang mengingkari adanya dabah. Terutama para cendekiawan muslim mutaakhirin yang kontemporer mengingkari tentang keluarnya dabah dan mereka menganggap mustahil. Jauhlah dari kebenaran karena tidak masuk akal. Masa binatang bisa bicara? Masa binatang bisa memberi cap kepada orang? Dan seterusnya. Tapi karena ini diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, lalu mereka mentakwil dengan takwil-takwil yang jauh dari kebenaran. Tidak ada hujjah yang mereka bisa jadikan sandaran, kecuali akal mereka yang memang tidak sampai. Jadi ayat dan hadis yang tidak mereka fahami, mereka takwil atau mereka tolak. Karena mereka memandang akal mereka di atas wahyu. Mereka tidak sadar wahyu dari Allah. Kalau akal mereka itu sangat serba terbatas. Jangankan perkara gaib. Ini kan perkara gaib ya. Karena belum terjadi. Nanti terjadi di akhir zaman. Jangankan perkara yang gaib. Perkara yang nyata dalam dunia kita ini saja. Orang sudah banyak tidak tahu. Tidak mengetahui. Kita aja di sini di sekeliling kita mungkin ada kuman, ada bakteri, ada virus. Udara yang ada sekeliling kita terdiri dari berbagai macam zat, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada monooksida. Kita nggak tahu yang mana oksigen, mana yang lain, gitu kan? Nggak bisa kita bilang, di sini oksigennya banyak, terus nafas di sini, di sana mah nggak bisa begitu. Kita nggak tahu. Karena keterbatasan akal kita. Nah, ini perkara gaib. Maka wajib bagi setiap muslim tasdik dan taslim kepada keterangan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik masuk akal ataupun tidak. Kalau masuk akal, alhamdulillah. Kalau tidak masuk akal, akui bahwa akal kita yang serba terbatas. Dan itu masuk kepada ranah aspek gaib. Dan Allah berfirman, salah satu di antara tanda orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang tidak terjangkau oleh indera kita, tapi diterangkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis yang sahih tentang keberadaannya, wajib kita yakini dan wajib kita hukumi. Akal kita lah yang lemah, terbatas, dan tidak mampu menjangkaunya. Berdasarkan hal itulah maka perbedaan seorang mukmin dengan orang yang non mukmin dalam perkara gaib adalah iman atau tidak. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Salah satunya dabah. Al-Quran menerangkan, hadis menjelaskan, para sahabat dan para ulama mengukuhkan tentang keberadaannya, maka wajib untuk kita yakini dan meyakininya bagian dari iman kita kepada hari akhir, dan iman kita kepada hari akhir termasuk salah satu bagian dari rukun iman yang 6 ini. Ya, inilah penjelasan tentang munculnya dabah. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.